Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajiah Hikmah Hasibuan, NIM 0306191001. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya membahas tentang materi IPA pada kelas 5 SD. Di sini saya akan membahas tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Dimana pasti teman-teman semua sudah tahu kan bahwasanya seluruh makhluk hidup pasti membutuhkan udara untuk bernapas. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem bernapas pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem bernapas pada hewan pun berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Supaya teman-teman semua tahu bagaimana sistem pernapasan hewan sesuai jenis hewan tersebut. Untuk itu, mari tetap tonton videonya. Oke, sekarang kita masuk pada materi pembahasan. Pertama, alat dan sistem bernapas pada cacing tanah atau vermes. Perlu kita ketahui, ternyata cacing tidak mempunyai alat bernapas khusus. Jadi, cacing bernapas melalui permukaan kulit. Oleh sebab itu, kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Fakta menarik mengenai cacing, ternyata di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat bisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga, yaitu melalui permukaan kulit. Oke, kita cukupkan membahas alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Pasti teman-teman semua udah pada mengerti kan? Mari kita lanjut ke pembahasan kedua. Alat dan sistem bernapas pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat bernapas serangga merupakan trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percadangan di dalam tubuh. Percadangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ sel serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Jadi, udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Kemudian karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu alat dan sistem pernapasan pada ikan atau fishes. Pasti penasaran kan gimana sistem pernapasan pada ikan? Ayo, terus simak video selanjutnya. Oke, perlu kita ingat kembali bahwa semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya tetap hidup, meskipun hidupnya di air. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Teman-teman pastinya sudah tahu kan di mana itu tempatnya insang. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rongga yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih.
Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Biasanya untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Begitulah cara sistem pernapasan pada ikan. Kita masuk ke pembahasan keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuh dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Jadi, setelah katak berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru katak terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara tersebut, oksigen akan diserap dan karbon dioksida akan dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar mempermudah untuk menyerap oksigen dari udara. Next, kita masuk pembahasan alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Perlu kita ketahui, paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan berstruktur seperti spons. Jadi, pada reptil yang sering berkubang di air, seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru buaya tersebut. Kita masih membahas alat pernapasan pada hewan. Sekarang kita masuk pada pembahasan ke-6. Alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar, dan memperkeras suara burung tersebut. Jadi kawan-kawan sudah melihat kan bagaimana ekskalasi kantong udara kosong paru-paru terisi
dan inhalasi kantong udara terisi. Kita masuk membahas alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Teman-teman pasti masih ingat kan, apa itu hewan mamalia dan apa aja jenisnya. Hewan mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis hewan mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Jadi, alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Jadi, perlu kita garis bawahi bahwasannya mamalia jenis darat memiliki kesamaan dalam sistem pernapasannya, baik itu hewan kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup tersebut terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi begitulah sistem pernapasan pada mamalia air. Baiklah, kita cukupkan membahas sistem pernapasan pada hewan. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa semua makhluk hidup pasti bernapas, termasuk kita, yaitu manusia. Sekarang kita masuk ke pembahasan sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Jadi, organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Melalui hidung, udara masuk ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Sedangkan laring, laring atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan dan berbentuk kotak. Trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terjadi jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Bronkus. Bronkus merupakan percadangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kanan dan bronkus kiri. Setelah itu, udara masuk ke bronkiolus. Bronkiolus merupakan percadangan dari bronkus, kemudian masuk ke alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Teman-teman bisa lihat seperti yang ada pada gambar tersebut. Perlu kita garis bawahi bahwa dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Oke, ternyata pembahasan kita sudah sampai di akhir. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton videonya. Semoga videonya bermanfaat dan menambah pengetahuan kawan-kawan semua. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.